Teman-teman mau beli Honda lagi atau gini sih kalau dari aku ya, kalau beli Honda sekarang jadi agak khawatir gitu saya. Ya. Lo pernah nggak kecewa sama suatu produk atau toko atau merek ya? Kita kecewa sama pelayanannya gitu kan, sampai kita nggak mau beli lagi gitu. Pernah sih. Entah itu produknya, entah itu pelayanannya. Kalau aku sih, aku di pelayanan tuh. Aku Yang mana tuh? Aku kan sering mendaki. Dulu kan nggak punya alat-alatnya. Kan berarti ke tempat penyewaan dong. Penyewaan. Nah ada si pelayan tokonya ini, asli menyebalkan itu banget. Dan itu terkenal itu. Itu di Bandung, di Gerlong itu terkenal pelayan itu. Oh, di Gerlong? Iya, di Gerlong. Waduh, di Gerlong. Pokoknya ngeselin deh itu. Yang mau nyewa di Gerlong, hati-hati. Itu banyak teman-teman, wah itu ngeselin banget ya orang. Ternyata bukan aku aja gitu. Sampai-sampai aku mending nabung sampai beli aja lah gitu. Saking nggak mau nyewa lagi, kapok. Gitu. Kalau saya yang mengecewakan adalah ini percetakan salah satu. Oh berarti hasil cetak ya, produk berarti ya? Produknya. Jadi di Karawang ada percetakan tuh. Dia tuh kalau misalkan nyetak lama. Terkenal ya? Sangat terkenal, percetakan yang salah satu pelopor ya yang terkenal di Karawang. Salah satu yang terbesar lah ya? Ya. Nyetaknya lama, terus kadang kurang rapi. Tuh. Suka kepotong-potong. Kalau misalkan motong kartu nama, tuh desainnya tuh kepotong. Potong stiker, gambarnya kepotong gitu. Ya sampai si Dede kan waktu itu marah-marah ya, gara-gara hasil potongannya nggak bener dan minta cetak ulang. Awalnya kita memaklumi lah. Mungkin mesinnya atau apa ya gitu. Terus kok berkali-kali kayak gini nggak ada perubahan, ya udah kapok akhirnya. Soalnya kalau konsumen belanja, kita nggak mau tahu ya masalah, misalkan oh ini lagi bermasalah nih mesinnya, ini lagi bermasalah apanya, atau misalkan dari sananya udah rusak atau gimana, udah kotor, ya kita nggak mau tahu gitu. Kan kita beli pengen dilayanin yang terbaik kan gitu. Iya, kita kan sudah punya ekspektasi, dia pun menerima bayaran sesuai lah ya dengan harganya. Dengan harganya gitu. Iya, makanya bisnis yang bagus adalah yang bisa memberikan terus pelayanannya, produknya yang terbaik untuk konsumennya gitu. Nah kemarin juga belakangan ini viral nih yang Honda. Oh, iya. Aku juga sempat komen di Instagramnya Honda tuh. Honda. Iya, Honda yang sekarang sudah tidak seperti Honda yang dulu. Kan kalau dulu kan waktu Imagine tuh yang terkenal tuh Astrea Grand ya, legenda. Itu tangguh banget. Kemudian Supra Bapak, meskipun terkenalnya kepalanya sering getar, tapi mesinnya, rangkanya, tangguh lah di berbagai medan gitu. Ya dibandingkan waktu saya kecil ya, dibandingkan dengan Yamaha, Honda itu memang kurang keren secara desain. Ya. Cuman dia irit, terus tangguh, jarang rusak lah istilahnya gitu. Ya identiknya dengan bapak-bapak juga gitu. Ya, Ojek tuh motornya itu gitu. Ya, Ojek kan tiap hari ya. Ya tangguh banget gitu lah dulu waktu kita kecil gitu. Nah, cuman belakangan ini muncul nih video-video pada patah itunya tuh lehernya. Ya itu yang benar-benar membuming sampai medianya Najwa Shihab, Narasi. Ya. Itu bikin ngebahas ya? Iya, konten soal itu, bahas soal itu gitu. Awalnya tuh awal-awal tahun lihat tuh ada ojol patah. Ojol patah, terus makin kesini makin sering, dan konsumen biasa juga ini kena. Nah gitu. Dan kemarin sih sempat klarifikasi si Hondanya di Instagramnya ya. Ya. Cuman klarifikasinya adalah mereka ngebahas soal karat ya. Karena ketika si motornya patah, nah itu banyak yang setelah dicek, ternyata si kerangkanya keropos nih. Keropos, terus jadi rapuh lah gitu ya besinya. Nah banyak yang komen, wah karatan. Nah terus pada ngecek motornya masing-masing tuh. Ya, bahkan yang baru tuh, orang-orang yang baru pada beli langsung ngecek tuh. Baru 1 bulan, baru 2 bulan langsung dicek. Ya, dan ternyata muncullah komen-komen tentang karat ini. Nah si Honda dia mengklarifikasi, malah fokus ke karatnya.
Gitu. Iya, ya yang di videonya itu ya. Ya, katanya bukan karat dia. Iya. Justru itu yang bikin anti karat katanya. Apa bercak-bercak kuning. Jadi di apa namanya di lempengan besinya itu di rangkanya itu ada bercak-bercak kuning. Katanya dia itu apa namanya? Bukan karat, tapi apalah gitu istilahnya. Ya. Lupa lagi ya istilahnya apa? Cuman kan netizen juga yang tadi baru beli 1 bulan, 2 bulan kan ngecek tuh, dibongkar tuh. Kok ini katanya baru 1 bulan, baru 2 bulan udah banyak bintik-bintik kuningnya gitu. Ya. Nah mungkin dia si Honda itu mengklarifikasi yang kayak gitu. Iya. Padahal pokok permasalahannya adalah yang patahnya. Iya, yang patah kan yang vital banget gitu. Gimana ya kalau sebagai konsumen ya, ya kita nggak mau tahu gitu. Maksudnya mau itu karat atau enggak, ini motor saya kok jadi rusak kan gitu. Iya. Ini gimana nih gitu, klaimnya gimana nih? Iya. Gitu kan baru motornya misalkan baru beberapa bulan. Iya. Kok udah patah kayak gini kan gitu. Dan lucunya, ini semacam kayak entah ini benar atau enggak ya. Katanya Honda jual spare part rangka. Ya itu udah keluar beritanya. Udah keluar ya? Di CNN. Berarti keluar. Ya, aku kirain itu hanya baru kabar burung gitu. Iya. Ternyata udah masuk media ya. Udah masuk media. Sebelum klarifikasi ya, banyak kejadian patah, kemudian dia muncullah tuh berita Honda menjual rangka SAF-nya ya. 1 juta katanya harganya. Tapi belum termasuk dengan pembuatan nomornya lagi dan pemasangannya. Nah, dia kan nggak klarifikasi yang rangka patah kan, berarti Ya, malah meluncurkan ide soal menjual rangkanya. Ya, betul. Nggak bilang bahwa enggak kok rangka SAF ini atau perangka ini itu kuat kok, nggak gitu kan? Nggak gitu. Padahal harusnya bisa investigasi dulu. Misalkan ini kesalahannya di Hondanya atau di konsumennya. Ya, investigasi dulu. Baru beli berapa bulan misalkan, mana bukti-bukti pembeliannya. Kan gitu. Kalau misalkan wah ternyata nggak mungkin nih, misalkan baru beberapa bulan langsung terjadi patah kayak gini. Soalnya mengendarai seguncang apapun, apa ya, asal kerangka tuh kuat kayak. Kuat lah. Kalau bukan benturan celaka gitu ya, bukan kecelakaan itu harusnya kuat. Bahkan kalaupun kecelakaan itu banyaknya nggak sampai patah, lebih ke bengkok, penyok gitu ya. Kalau patah itu kan ibaratnya apa ya, belah jadi 2 gitu. Dan itu biasanya terindikasinya apa ya? Ya tadi kropos gitu. Kalau misalkan tabrakan biasanya ya penyok aja. Penyok atau bengkok ya. Kalau patah biasanya ada di apa namanya garpu ban depan tuh. Kalau metik-metik kan biasanya patah tuh di situ. Karena itu sambungan apa ban ke inilah ke stang lah gitu. Gitu kan. Kalau dulu waktu zamannya motor baru itu keluarannya tuh jari-jari tuh kalau dulu. Saya pernah tuh kena gajelugan yang lubangnya gede, kena lubang gede dalam, ya patah jari-jarinya, bukan si rangkanya. Ya bukan, iya. Jadi patah jari-jarinya, beberapa buah patah, tapi masih oke lah, bisa dipakai gitu, cuma patah beberapa doang. Ya, dan ini kalau ke bisnis nih Jis, ini gimana sih menurut kamu Honda ini sudah betulkah dia pada porsinya melakukan klarifikasi, penanggulangan, atau gimana nih sampai saat ini nih? Ya sebenarnya gini. Ketika konsumen, jadi kan kalau konsumen kita nggak mau tahu ya, kita pengen pelayanannya bagus, produknya bagus gitu. Cuman kita juga kadang ngerti kalau misalkan terjadi kesalahan atau ada cacat produknya dikit gitu ya, atau produk pelayanannya nggak sempurna gitu, kita juga ngerti gitu. Ada maklum lah ya. Ya ada maklum, cuman si bisnis ini harus bisa merespon dengan cepat, dan tepat gitu. Ini kesalahannya langsung diklarifikasi, diperbaiki gitu. Apakah misalkan dicek ketebalannya atau misalkan kayak tadi investigasi dulu. Nah gitu. Jadi memang secara komunikasi mungkin ya kurang puas konsumen nih. Iya. Ini akan bebalnya kayak Nokia dulu nggak sih? Mungkin masih bisa. Kalau kan masih anget ya. Iya, masih anget. Harusnya nih. bisa langsung ditambah lagi sih. Langsung ditanggulangi ya? Ya, ditambah lagi misalkan klarifikasi lagi atau ditambah lagi konten-konten apa misalkan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Iya, soalnya kan di Indonesia itu pasarnya motor itu kan gede tuh, berapa ratus juta orang tuh pakai kendaraan bermotor kan.
Dan soalnya ngeliat di komennya itu hampir semuanya negatif. Iya. Di komen yang klarifikasi itu, wah ini apa gitu. Kebun desain juga kita beberapa kali sempat dapat komplain. Contoh yang misalkan ukuran, Mas kok ukurannya setelah dicetak kok nggak pas ya, misalkan di botolnya, misal bikin label misalkan ada klien bikin label, ternyata ukurannya kok jadi nggak pas nih, ya kita ya udah revisinya gratis ini, gitu. Terus misalkan kita rubahin gratis, nggak usah kena biaya lagi, misalkan kayak gitu. Kita ada pelayanan yang mencoba menanggulangi lah gitu. Bahkan sempat ada yang dia udah dicetak ternyata nggak sesuai, dan dia nyetaknya tuh udah ribuan. Setelah dicek-cek ternyata memang kesalahan kebun desain gitu. Si ukurannya nggak sesuai dengan briefnya. Iya. Gitu. Kadang kalau misalkan pesan desain kemasan itu kan kita minta ukuran ya. Ukurannya berapa nih gitu. Jadi kan kalau misalkan dia nyebutin ukurannya, jadi tanggung jawab dia lah. Dia udah nyebutin angkanya, ukurannya gitu ya. Ibaratnya ada bukti dia ngasih pesan bahwa ukurannya segini, 10 kali 10 misalkan. Ya, kalau misalkan ternyata hasilnya kurang tepat ya kenapa nyebutin 10 kali 10 kan gitu. Nah, kalau kemarin kasusnya kita salah ukuran. Akhirnya kita salah ukuran, terus dia udah cetak banyak, ya terpaksa kita ganti rugi. Gitu. Oh iya, ibaratnya dia udah ngasih tahu, Bang, 10 kali 10, tapi kita salah nih malah ngetik ya, 9 kali 9 misalnya. Ya. Karena ada salah ngetik lah ibaratnya gitu ya. Akhirnya pas dicek, oh iya salah kita nih, 9 kali 9. Iya. Ketika itu tahu bahwa itu salah kita, ya kita akhirnya free ya, tanggung jawab sepenuhnya gitu. Tanggung jawab sepenuhnya gitu. Dan banyak juga kasus-kasus yang mungkin mirip-mirip seperti itu ya, kayak pengen apa kita coba tanggulangi lah gitu secepat mungkin. Oh gini. Ya karena konsumen itu ya apa ya? Punya hak lah, dia udah bayar. Ya, betul. Dia udah bayar. Dia ya itu kayak tadi sih. Kalau sudut pandang konsumen sih kita karena kita mau beli, kita dapat pengennya yang bagus produknya gitu. Jangan ada yang cacatnya, jangan ada yang apanya gitu. Ya kayak tadi ya, balik lagi ke Honda gitu. Dia udah bilang bahwa ini motor bagus, rangkanya pun bagus. Ini teknologi terbaru S-Shaft itu adalah rangka dengan teknologi yang ringan tapi kuat misalkan. Tahunya kuatnya 3 tahun udah patah gitu. 2 tahun udah keropos parah misalnya gitu kan. Itu kan ya mengecewakan konsumen gitu kan. Mengecewakan. Konsumen kalau udah kecewa ya, apalagi misalkan beberapa kali, kemungkinan dia nggak bakal balik lagi, nggak bakal beli lagi, atau nggak bakal order lagi lah. Bisa-bisa pindah ke merek sebelah gitu ya. Merek sebelah gitu ya. Kalau misalkan di UMKM misalkan ya, bahkan pelayanan pun misalkan kayak tadi galak gitu ya, atau misalnya nyebelin, ya udah nggak pesen ke situ lagi gitu. Meskipun produknya itu bagus misalnya ya, tapi karena pelayannya sebegitu buruknya bisa sampai bikin orang kapok deh, lebih baik agak jauh misalkan beli ke sana atau sewa ke sana gitu ya. Iya betul. Kadang mahal pun nggak masalah, misalkan beda 1.000-2.000 di toko sebelah, tapi dia ramah misalkan. Kesana aja lah gitu. Bisa sampai sebegitunya ya pengaruhnya ya. Ketika si penjual itu ataupun produknya mengecewakan gitu ya. Ya. Jadi ya kalau konsumen pengennya yang sesuai dengan dia lah gitu. Nah, kalau sudut pandang dari si pebisnisnya, apalagi brand gede ya, pasti dia nggak mau disalahin lah gitu, nggak mau dianggap sebagai satu kesalahan dia gitu. Iya. Kita aja yang bisnisnya masih kecil ya, kebun desain aja kita tetap investigasi, kayak nyari-nyari mana nih kesalahannya apa nih, apakah di kita atau di konsumen dulu kan gitu. Kita nggak langsung asal ganti atau tanggung jawab gimana gitu. Kita investigasi dulu gitu. Nah, apalagi brandnya udah gede. Kalau misalkan salah ngambil tindakan kan ini. Itu juga terlihat sih. Honda misalkan gitu ya, itu cukup berhati-hati. Makanya dia klarifikasinya itu klarifikasi yang nanggung sebetulnya. Nanggung ya. Karena kalau misalkan dibilang bahwa iya ini kesalahan rangkanya, kami terlalu bahannya jelek, seolah itu membenarkan bahwa kualitas dia itu
berarti motor-motornya yang sekarang beredar Ya. tahun itu gitu ya, tahun ini gitu, berarti kan jelek. Ya. Artinya seolah-olah Honda siap untuk bertanggung jawab gitu. Ya, betul. Tapi kan enggak, lebih berhati-hati, siap dan malah memunculkan apa opsi untuk menjual rangka baru gitu. Biar nggak rugi-rugi amat. Malah jadi bisnis baru. Malah jadi bisnis baru. Kalau di otomotif biasanya dia diambil lagi barangnya. Ya istilahnya kan recall biasanya. Ya, recall. Pernah Suzuki, terus Hyundai pernah itu recall. Jadi udah rilis, udah dibeli, yang menemukan kesalahannya malah si pabriknya malah. Ya, menemukan kesalahan si pabriknya. Wah, ini kayaknya salah di produksinya gitu. Kita tarik lagi yang konsumen, kita perbaikin dulu. Iya. Biasanya yang kayak gitu, yang aku tahu itu yang kesalahannya minor lah, minim gitu. Misalkan salah ganti masang selang atau salah setelan yang bisa di-adjust dengan mudah dan belum terjual banyak kayaknya. Kalau udah terjual jutaan kan rugi juga kalau misalnya belum proses nariknya datanya juga. Kalau udah jutaan itu kan ESAF kan dari tahun 2019 ya kalau nggak salah. Ya itu susah untuk kayaknya Honda mikir wah ini susah nih solusinya. Kayaknya sih gitu sih. 2019 sampai sekarang kan ESAF itu ada di kalau nggak salah Genio, Scoopy. Oh iya, Scoopy baru ya. Terus apa Honda lagi? Honda Beat juga. Honda Beat yang baru sama yang kalau nggak salah Vario 160 ya yang baru ya. Yang itu sih kalau nggak salah ya. Kayak gitu, dan itu kan kalau diakumulasi itu kan ya jutaan motor ya kayaknya yang udah terjual ya. Iya. Udah jutaan sih pasti kalau motor sih. Dan itu kalau recall itu kan wah. Kalau mobil kayak tadi sempat itu ada Suzuki apa gitu ya, cuman baru 1000 yang keluar gitu. Ya, gitu. Di recall itu 1000 unit gitu. Ya, itu lebih gampang lah. Biar daripada dia rugi banyak nanti, di recall-nya mendingan recall sekarang. Iya. Daripada nanti isunya kayak gini. Ya. Kan. Wah, Suzuki bikin mobil gak bener. Wah, kan itu brand itu bisa citranya bisa sulit kesulitan lah nanti gitu ya. Sedangkan dia harus berhadapan dengan kompetitor lain. Tapi image-nya sekarang buruk karena mobilnya jelek misalkan kayak gitu. Ada juga cuman bisnis-bisnis yang bisa kita contoh nih. Contoh yang kemarin itu yang bakso apung. Bakso apung. Oh, dia langsung ngancurin tuh. Dan malah itu jadi konten marketing sih. Jadi konten marketing. Ada orang yang makan kerupuk babi. Karena restoran halal gitu ya. Akhirnya dia takut itu tercemar dan kita nggak tahu itu mangkok yang mana. Ada ratusan mangkok di situ, akhirnya semua mangkoknya diganti yang baru. Itu kan jadi sesuatu yang solusi tapi jadi marketing juga gitu. Nah, harusnya sih Honda bisa kayak gitu sih. Jadi mikirin mungkin idenya lebih bagus lagi lah. Ide klarifikasinya lah ya. Iya, klarifikasi dan solusinya lah biar menuai pujian ya. Iya gitu. Misalkan ini pengecekan gratis, lihat rangka misalkan kan. Ya. Lihat rangkanya dulu. Wah Mas, ternyata rangka ini ada potensi nih, gimana? Apakah ada beberapa solusi yang ditawarkan? Ya, betul. Dicat ulang kah atau apakah gitu ya? Dikasih anti karat kah misalnya gitu betul. Itu setuju itu. Misalkan kan banyak outlet servis Honda resminya tuh di berbagai kota. Ya udah. Idenya pengecekan rangka gratis. Terus garansi kalau rangkanya terindikasi mau patah dia benerin gratis. Nah itu kan lebih konsumen juga lebih respect ya. Solusinya gitu. Misalkan yang umurnya baru 1 tahun, kalau udah terlihat ada kropos parah, diganti free misalnya gitu. Kalau yang udah 2 tahun atau 3 tahun mah enggak, harus beli sendiri misalnya. Dan kita juga memaklumi lah dengan persyaratan lah. Solusi dengan persyaratan. Jadi ada apa ya? Oh iya deh, Honda udah terlihat berjuang untuk untuk konsumennya gitu. Iya, betul. Kalau klarifikasi kemarin kan lebih ke kayak pembenaran ya. Makanya terlihat di komen-komennya banyak komen-komen yang kecewa lah gitu. Iya. Banyak juga yang kayak misalkan banyak restoran nih yang dulu sempat viral. Ada yang pelayanannya misalkan marah-marah ke konsumen. Iya. Nah itu kan langsung klarifikasi dengan dipecat sih.
Dan maksudnya tanggulangi cara menanggulanginya lah yang harus ini. Jadi kan konsumennya dimarah-marahin ketika tahu si pelayannya itu dipecat kan, jadi ya udah bagus gitu kan. Manajemen itu kan seolah kayak gitulah ya. Konsumen itu merasa ya bener, aku tuh sakit hati banget dimarah-marahin, aku salah enggak atau apa. Terus si pelayanannya tuh buruk banget, dan ketika tahu sama manajemennya dipecat, berarti bagus nih manajemen, gitu ya. Ya, jadi malah menimbulkan respect untuk order lagi, gitu. Ya, itu bisa diterapkan lah di bisnis kita ya. Pokoknya kita lebih baik ketika ada masalah, bisnis itu rugi untuk mengatasi itu nggak apa-apa. Rugi untuk menyelesaikan masalah sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengembalikan kepercayaannya lagi. Gitu. Karena kepercayaan bisa jauh lebih mahal ya dari kerugian kita yang pada momen itu aja gitu ya. Ya, apalagi di zaman viral-viral seperti ini. Jadi otomatis yang mungkin konsumen yang awalnya nggak berhubungan pun jadi nggak mau beli gitu. Iya, benar. Karena tersebar beritanya gitu. Iya, benar. Dan bahkan kalau kita bisa memanfaatkan keviralan kita yang ternyata kita bikin kesalahan, kayak bakso apung lah ya. Saya kan nggak tahu nih bakso apung ya. Ternyata tiba-tiba ada berita itu, ada momen itu, ada terjadi ya miskomunikasi misalkan ya. Akhirnya dia bikin konten buat menghancurkan mangkoknya gitu ya, diganti ulang supaya ada trust buat konsumen. Saya yang nggak tahu pun jadi tahu bakso apung gitu. Ya, jadi tahu bakso apung, dan kita taunya pun dengan positif. Ya. Nggak tiba-tiba tahu, apa nih yang viral? Wah, ternyata bakso apung jelek, kan nggak gitu. Oh, ternyata bagus nih, gini. Jadi suatu saat kalau lewat pengen nyoba kan gitu. Iya. Emang seperti apa sih bakso apung gitu ya? Oh, jadi, ini bakso yang kemarin viral, pengen nyobain deh gitu. Konsumen baru malah jadi datang. Kayak gitu. Benar. Yaitu ya sudut pandang dari konsumen dan sudut pandang dari pebisnisnya ya. Konsumen nggak mau tahu, pengen produknya bagus. Pebisnis nggak mau rugi gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kita pebisnis rugi dikit nggak apa-apa gitu. Untuk mengembalikan kepercayaan konsumennya lagi. Oke, berarti teman-teman gimana? Apakah teman-teman masih akan beli produk Honda? Gimana tuh? Saya juga di rumah itu ada Honda dan Yamaha ada. Ada kemungkinan sih ada lah orang di keluarga lah ya, antara bapaknya, kakaknya, adiknya. Saya itu ada kemungkinan ada motor Honda di dasar. Motor bapak itu Honda Beat. Terus saya dulu pakai Jupiter Jet gitu ya, itu Yamaha gitu. Sekarang pakai Matic, nyobain juga sama kayak gitu ya. Ya, cuman gini sih kalau dari aku ya, kalau beli Honda sekarang jadi agak khawatir gitu saya. Ya. Kalau saya sih pribadi jadi khawatir. Sama sih. Jadi khawatir ya. Jadi lebih baik ada pertimbangan lagi gitu untuk melirik brand lain. Malah jadi iba ke Suzuki nih aku nih. Soalnya kan Suzuki melempem ya. Iya, melempem. Dulu kan terkenal dengan mesin yang tangguh, sasis yang bagus dan sebagainya. Cuman dari segi desain sih memang. Iya, desainnya agak repot lah gitu dengan kompetitornya gitu. Kayak gitu ya. Jarang terlihat di jalanan lah sekarang. Apakah kita harus berganti ke Suzuki gitu ya? Iya, atau Suzuki ayo bikin desain motor ke sini. Iya, benar. Kita buatkan yang sesuai konsumen inginkan nih. Iya, benar ya. Belum ya, kita belum pernah nyobain desain motor ya? Belum pernah. Oh, proyeknya gede. Kalau desain motor gede nih proyeknya nih. Oke gitu ya teman-teman, silakan komen di bawah tuh. Teman-teman mau beli Honda lagi atau enggak, atau beralih ke produk yang lain.